Aku diajak collab sama Marvel Studios dan Disney Plus Hotstar Indonesia buat bikin fanmade trailer dari series terbaru mereka. Jadinya aku harus mikir tuh gimana caranya bikin trailer versi super murah tapi tetap masih kelihatan bagian dari Marvel Cinematic Universe. Mulai dari riset karakternya, casting yang cocok, kamera yang pas, sampai editingnya. Dan nantinya kami bakal lihat bareng nih, udah cukup meyakinkan belum ya? Jadi tonton videonya sampai habis. Hari pertama, riset. Di sini tuh aku kudu tahu dulu nih, series Marvel terbarunya tuh apa. Dan ternyata ini adalah Echo, karakter terbarunya Marvel Studios yang tayang di Disney Plus Hotstar Indonesia Januari 2024 ini. Dari trailernya sudah kelihatan ya, karakter utamanya tuh si Maya Lopez atau Echo. Dan musuhnya adalah Wilson Fisk atau Kingpin yang udah sering nongol di series Daredevil dan di Hawkeye kemarin. Dan PR-nya nih, kalau aku bikin adegannya full sama kayak yang ada di trailer, itu bakalan mahal banget. Jadinya aku harus milah-milah nih, mana yang harus diambil dan mana yang harus enggak. Tapi nih, aku juga perlu tahu karakter di film ini tuh kekuatannya apa sih? Jadi Echo atau Maya Lopez kalau di Marvel Comics adalah seorang wanita tuli yang punya kemampuan photographic reflexes atau bisa niruin gerakan fisik seorang secara sempurna. Dan kerennya pemeran Maya ini diperanin sama aktris Mbak Alaqua Cox. Si Maya ini diadopsi sama salah satu villain yang ikonik banget di Marvel, yaitu Wilson Fisk atau Kingpin, yang nantinya dimanfaatin untuk ngebantu dia ngebunuh Daredevil kalau di komik. Kingpin sendiri merupakan seorang mafia yang berkuasa banget di New York. Pokoknya semua aktivitas yang berbau kriminal di kota itu hampir semua dikendalin sama dia. Selain itu, Kingpin juga punya kekuatan yang melebihi manusia biasa. Bahkan sampai bisa ngehajar superhero sekelas Spider-Man, Punisher, dan Daredevil. Kingpin juga manfaatin kekayaannya buat nyogokin polisi biar nggak berani nangkep dia. Jadi ya susah banget lah buat ngalahin si Kingpin ini. Ibaratnya kalau lu udah punya duit, lu udah punya kuasa. Kingpin juga terkenal sama penampilannya yang punya badan besar, muka serem, berkepala botak, dan sering pakai setelan jas yang rapi. Di series ini Kingpin juga diperanin sama tokoh yang cocok banget, yaitu Om Vincent D'Onofrio. Dan mengingat budget dan waktu yang terbatas, setelah nonton trailernya berkali-kali dan memahami karakternya, jadinya aku milih semua adegan Kingpin yang ada di trailernya ini aku ganti. Karena kan karakter utamanya si Maya ya, jadinya aku pingin tuh kalau orang nonton trailernya versi kami itu tuh nggak sadar kalau musuhnya udah diganti sama temanku yang sama-sama gundul. Dari apa yang udah aku tonton kemarin, ternyata trailernya Echo itu banyak banget adegan pukul-pukulan dan tembak-tembakan yang berdarah-darah banget. Ini tone-nya tuh serius banget. Beda sama Marvel Studio yang biasanya tuh ada humornya dikit. Jadinya di sini aku coba kasih beberapa adegan lucu-lucuan, kayak misalnya pas Kingpin lagi naik pesawat, itu aku ganti Kingpin lagi nyari pesawatnya ada di mana, dia lupa parkir di mana. Terus pas adegan Maya lagi di makam, itu aku tambahin teman-teman peziarah yang tadinya itu nggak ada di situ, dan aku mau coba anak-anak magang ditaruh di situ. Terus masih banyak adegan lainnya yang bakal ditambahin. Terus nih yang jadi Kingpin itu adalah grafik yang biasanya jadi Big Smoke di Marvel Studio. Konsep cerita udah jadi, sekarang saatnya nyari properti sama lokasi buat syuting besok. Yang pertama yaitu nyari gerobak tukang es krim. Nah, di trailernya kan emang jualannya es krim ya. Tapi aku pingin di sini tuh lebih ngelokal lagi, kayak jualan di depan SD gitu. Jadinya kayaknya lebih cocok kalau telur gulung atau mungkin cilok. Jadi lebih kelihatan lokalnya daripada es krim. Terus mobil. Si Kingpin itu kan karakternya gede dan arogan. Kayaknya aku tahu nih, mobil yang cocok buat orang kayak Kingpin. Mobil ini. Untuk Kingpinnya sendiri, di trailer kan dia pakai cincin ya. Dan biar lebih kelihatan lokal vibes-nya, kami milih cincinnya diganti pakai cincin batu aki. Sama terakhir, jasnya Kingpin. Nah, karena jas ini tuh cukup penting dan ini jadi ciri khasnya Kingpin, jadinya kami harus nyari yang semirip mungkin. Dan ini problem, karena grafik yang nanti jadi Kingpin itu kan ukurannya gede banget. Nyari ukuran yang sesuai dan muat untuk dia itu susah banget. Ada yang di online, tapi kalau pesan dan nyampe sini ternyata bahannya nggak cocok, atau ukurannya ternyata malah nggak muat, itu kan jadi masalah ya. Jadinya aku milih buat nyari offline aja. Dan ketika udah ketemu tempat nyari jas yang ukuran dia, ketika dicoba itu malah nyangkut dan susah banget dikeluarinya. Untungnya aja tempat ini tuh nyediain layanan super kilat, yaitu bikin jas 2 hari jadi. Gila, ini kalau beneran 2 hari jadi, ini keren banget sih. Sementara tim nyari properti, sekarang ini Fardan lagi survei lokasi yang cocok dan mirip kayak yang ada di trailer. Dan karena di Jogja belakangan ini lagi sering turun hujan, jadinya Bang Fardan memanfaatin Google Maps buat nyari-nyari tempatnya. Dan di sini kami dapat tempat yang ada sekolahnya, terus di dekatnya juga ada kayak lorong sempit gitu buat shot yang Kingpin ngajar tukang es krim. Terus buat adegan malam, kami milih Jalan Sudirman. Dan untuk adegan pesawat, kami milih Stadion Mandala Krida karena punya lahan aspal yang luas, cocok lah buat pura-puranya
parkiran pesawat. Dan setelah mengelilingi Jogja secara virtual, akhirnya udah ketemu nih lokasi-lokasi yang cukup mirip sama di trailer. Karena kami gabungin adegan yang kami bikin dengan adegan yang di filmnya Eko, itu nanti kalau kami pakai kamera yang murah sama lensa yang murah, itu kelihatan hasil akhirnya jomplang banget bedanya. Apalagi setelah tahu budgetnya Eko tuh 600 miliar sendiri. Gila, mahal banget. Makanya kami kerjasama sama BSM Rental Yogyakarta. Karena di sini tuh kamera sama lensa sinemanya tuh pilihannya banyak banget. Dan kami dipinjamin Red Komodo yang karena ukurannya kecil jadi fleksibel buat dipakai syuting kemana-mana. Kami juga nambah sewa lensa sinema Compact Prime 3 dari Zeiss. Jadi kualitas gambarnya bisa lebih tajam dan lebih kayak film. Jadi yang pasti gambar yang dihasilkan punya color science yang lebih kayak warna. Jadi nyantar di editing gampang tuh kalau mau diotak-atik buat color grading. Sambil Bang Fardan ngurus kamera, grafik saat ini kudu cukur rambutnya biar bisa mirip sama Kingpin. Dan ini dia hasilnya. Properti ready, kamera ready, lokasi udah aman, sekarang tinggal saatnya istirahat. Moga-moga aja besok syuting nggak hujan. Wah, ini hari ini udah hari H, cuacanya aduh, ini hujan mulu nih dari malam, gimana nih? Aku aja bingung karena situasinya udah kayak gini, sementara di trailer kan nggak kayak gini adegannya. Problemnya kamera nggak bisa keluar, di kita nggak pada bawa jas hujan ya. Yang problem paling besar adalah pedagangnya, kan aku nanti adegannya jadi apa mas-mas pedagangnya nih. Pedagangnya hilang, kabur dia, nggak tahu kemana karena hujan. Dan setelah nunggu sekitar setengah jam, akhirnya hujannya reda dan kami bisa lanjut syuting. Nah, karena syuting kali ini tuh banyak banget adegan pukul-pukulannya, aku minta tolong sama kenalanku, namanya Bang GG dari tim Javastan, buat ngajarin grafik gimana cara ngepukulin orang dengan benar. Bukan cuma mukul aja, tapi kami juga diajarin buat ngeminimalisir cedera waktu melakukan adegan-adegan kekerasan. Terus nih, selain syuting di outdoor, kami juga ngambil gambar di dalam studio buat adegan pose-posenya Kingpin sama yang nanti bakal ditempel di trailer aslinya. Terus buat scene iring-iringan pelayat ini, kami syuting di outdoor tapi pakai green screen biar bisa dapetin cahaya yang sama. Jadi waktu nanti footage ini ditempel di trailer, level cahayanya nggak jomplang banget. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalau saat ini aku sama tim lagi nyiapin project-project lain kayak Azab yang versi lebih ekstrim. Lanjutan dari video Azab kami yang ini nih. Jadi aku jualan kaos seri Azab buat bantu nambah budget produksi. Kaosnya kayak gini nih. Got started, no we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text from way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. Can't get a city, man, they knowing that it's me. Hey, damn, you're still doing it with ease, cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I want. I need my money up front. Link pembelian aku taruh di kolom komentar. Setelah syuting kemarin, saatnya tim visual effect sama editor buat masukin data sama ngelarin efek-efek yang ada di video ini. Buat video kali ini visual effectnya nggak terlalu banyak, paling cuma muzzle flash, terus masukin grafik yang ada di green screen sama color grading buat editingnya. Mungkin ya jadi tantangannya di waktu pengerjaannya aja yang tinggal kurang 2 hari lagi nih dari deadline. Jadi gimana nih Ar? Waktunya pendek, terus color grading cukup nggak ya? Semoga aja aman, Mas. Gak kerasa udah 1 minggu kami ngerjain project ini. Dan sekarang saatnya aku ngajak teman-teman Manfest Studio buat nonton bareng. Hasil trailernya udah mirip belum sama aslinya. Remote mana remote? Maya. I see everything that you are. I always have. Don't be afraid. So much pain in you. So much rage. That you can't contain it.
are the same. So, who's the monster? Oh iya, aku juga bikin video-video lainnya loh. Kayak aku bikin azab versi ekstrim ada di kiri, dan aku buktikan keanehan makanan sinetron azab ada di kanan.